إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga dapatlah kita kawa menuntut ilmu agama pada malam hari ini, yang mana kata Rasulullah, apabila menuntut ilmu agama maka dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala, dosa mama abahnya juga diampuni Allah Ta'ala, dan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kada paham, asal hadir aja ya lah. Walaupun kada paham misalnya tetap dapat pahala, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi paham. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 44. Hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Hadis ke-20. Judulnya, kenapa doa ditolak? Artinya kenapa doa sampai bisa ditolak? Padahal Allah Ta'ala kan berjanji dalam Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi ada seseorang bila berdoa kada diterima. Nah, ini ada sebab-sebabnya disebutkan dalam hadis ini. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin wa qala ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik.
maksudnya maha baik. Dan dia Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Kada menerima amal kecuali amal itu ikhlas. Ya Allah, kada menerima doa kecuali nang berdoa itu orangnya baik. Dan halaman 45, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin, dalam kurung para rasul. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kepada kita orang beriman sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh juga akan para rasul di zaman dahulu. Nah, bagaimana yang disuruh Tuhan kan? Nah, seperti maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, yang maksudnya ya Al-Quran lah. Hai sekalian rasul, termasuk Tuhan menyuruh kita ya, makanlah dari yang baik-baik, dalam kurung yang halal, dan beramallah akan amalan yang baik, amal saleh maksudnya. Nah, jadi lamun kita tak memakan yang halal lalu kita beramal saleh, amal saleh kita diterima Allah Ta'ala. Tapi kalau kita memakan yang haram walaupun beramal saleh, bisa amal saleh kita akan diterima Allah. Nah, jadi termasuk modal utama makanan halal. Termasuk kayak kita beribadah tuh berbaju betapih, baju tapih dibeli dengan duit yang halal aja. Aman tapih duitnya kalian mencuntan ya Allah. Bahwa sembahyang bisa kada diterima Tuhan, walaupun sembahyangnya, tapi memakai yang haram, meminum yang haram, memakan yang haram, bisa kada diterima Tuhan. Jadi tadi itu perintahnya, hai sekalian rasul, makanlah dari yang baik-baik. Kulu minat thayyibat, kan bahasa Arabnya. Nah, thayyibat itu itu ada 3 ajar. Maksud makan daripada makanan yang baik-baik, bahasa Arabnya tadi minat thayyibat, kan thayyibat itu ada 3 tafsirnya. Yang pertama halal, yang kedua cocok liur, yang ketiga ada pemantang. Itu thayyibat tuh. Pertama halal, cocok liur, ada pemantang. Ada biarlah halal, cocok lawan liur, tapi pemantang. Maksudnya imbahnya bisa penyakitan. Maksudnya orang udah tinggi kan, nukar misalnya durian kan, duit sendiri halal aja. Ya kalau cocok aja bang lawan liur, nyaman di liur, tapi imbahnya minik kepala. Nah, itu kan apa? Ada mudaratnya tak? Jangan neta namun kita bisa memantang. Ada juga orang apa halal kada pemantang mah itu cuman kada liur gitu. Kada tujuh kan kada nyaman juga itu nah. Ada juga cocok liur kada memantang tapi duitnya duit haram nukar, jangan juga. Nah, pokoknya 3 itu thayyibat itulah ujar guru sombor artinya halal, cocok lawan liur, cocok lawan selera, jadi kada ada pemantang. Makan itu kita bagus tak? Kita makan dah. Nah, kira-kira lamun kurma tuh aslinya kan ada pemantangnya nih, kurma tuh rasanya. Atau apalagi kan kurma itu apa makanan Nabi, setiap nang Nabi makan itu bagus tuh untuk kesehatan, ada memudaratkan. Jadi makanlah dari yang baik-baik dalam kurang halal, karena mesti halal, kada cuma halal adalah, tapi cocok selera dan kada ada pemantang.
dan beramalah akan amalan yang baik. Jadi terima amalnya tuh lamun pemakan nang halal. Dan ia berfirman pula, Allah Ta'ala berfirman pula, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, dari bahasa Arabnya lah. Nah, itu. Makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepadamu. Nang baik itu nang halal lah. Jadi halal ini kalau ada dua, ada halal di segi zat, ada halal di segi nilainya. Nah, halal di segi zat artinya bendanya itu memang halal dalam agama kita. Contohnya kan daging ayam, daging sapi, daging kambing, tapi nang bersembelih juga pak. Ya Allah, jangan mati dikapit di lawang bukan ada. Atau misalnya menyembelihnya orang kafir, kada sah juga. Bangkai itu mati, atau mati dengan sembelihan orang kafir, atau orang Islam juga nang menyembelihnya cuma menyembelihnya dikapit di lawang kan. Nah itu bangkai juga itu kada halal itu. Jadi kalau iwak kan kada bersembelihan lagi, biar mati di paumaan ya Allah ambil, abati di banyu ambil, itu bangkai nang dihalalkan kan. Kalau ayam itu harus bersembelih kan. Menyembelihnya orang Islam menyembelih itu boleh bebinian lah. Bebinian boleh, lelakian boleh. Menghadap ke kiblat itu kada wajib kada. Bebismillah kan rasanya kada wajib. Sunat aja. Nah, amun bebismillah itu wajib lah. Musia orang dah hendak mau nyembelih sapi kan diingat bebismillah pas sudah tata. Harus jadi bangkai sapi itu. Maka nukar berapa juta? 15 juta misalnya. Nah, oleh karena itu bebismillah itu kada wajib, sunat aja. Seandainya kada bismillah, asal nama menyembelih orang Islam, ujur sembelihannya misalnya menyembelihnya di gulu kada nang di batis toh. Mata tatak di batisnya, mati itu kada itu. Dah halal itu bangkai. Menyembelihnya memang di gulu, putus nang nih. Urat lehernya ya Allah. Nah, itu halal walaupun binian nyembelih. Apa? Nah, itu daging-daging nang halal ya Allah. Di segi zatnya halal, ada nang di segi zatnya haram kayak babi kan, anjing kan, ular, tikus kan. Kalau kelinci halal, kelinci, kijang halal, binjangan halal juga, pelandok halal juga, kuda pun halal ya, kuda tuh halal. Nah, kuda tuh halal, buaya haram kan, biawak, apalagi kura-kura. Itu kada sah itu makanan orang kafir biasanya itu. Nah, jadi di segi zatnya halal, di segi nilainya halal juga. Artinya nukar dengan duit yang halal ya Allah. Kayak roti itu kan asalnya halal lah, tapi kalau dibeli dengan duit yang haram jadi haram ya. Jadi halal di segi zat dan segi nilainya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seseorang laki-laki. Nabi ini mencontohkan ada seorang laki-laki Sidin yang jauh perjalanannya, artinya ini orang ini musafir di perjalanan jauh, kusut rambutnya, bahari kan, kada bang bebis, pesawat, berkuda, musafir atau berunta. Menempuh perjalanan berbulan-bulan sampai kada mandi, berdebu awak, kusut rambutnya nih. Ada sahabat bersuroi lagi kan, ada sahabat mandi, kusut rambutnya aja, berdebu badannya. Namun kayak kita nih kan musafir, awaja singgah-singgah di masjid, 4 mandi, ya Allah, 4 wudu, 4 sembahyang, 4 istirahat tuh ya. Kayak kita nih kan, bahari mungkin enggak kayak itu di zaman Nabi. Berdebu badannya, mengangkat kedua tangannya, lalu seseorang itu mengangkat kedua tangannya, meminta nih kepada Allah, mengangkat kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa, ya Rabbi, bahasa kitanya ya Tuhanku, berdoa nih minta bantuan nih. Nah,
Tapi ya Nabi, sedangkan makanannya dari harta yang haram. Tapi bang, orang tuh makan makanannya yang haram di sini. Minumannya dari harta yang haram, nukar banyu, nukar minuman, tapi daripada duit yang haram. Pakaiannya dari harta yang haram. Nah, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kan orang tuh kalau di segi zahirnya tuh lah datang tuh ke rumah kita minta-mintainya, kita makasiannya orang ini pina meriget benar lawas sudah so kada makan kada mandi. Kita kan melihat kasihan lah di segi zahirnya bisa kada purun kita kada bari. Nah, tapi Tuhan itu Arhamur Rahimin. Tuhan tuh maha kasih sayang lagi. Tapi karena inya nih pemakannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, Tuhan kada memandang lagi zahirnya tuh. Walaupun inya nih memberi maras benar di segi zahirnya, tapi menyata makanan haram, Tuhan kada menerima doanya. Nah, itu keterangan Allah memerintahkan kita supaya mencari rezeki dari sumber yang halal. Pekerjaan kita yang halal ya Allah. Nah, halal ini termasuk kada merugikan orang ya Allah. Baik rezeki itu untuk dimakan, diminum, dipakai atau disumbangkan ya, harus yang halal juga. Karena sumber yang haram adalah tempat kemurkaan Allah Ta'ala, dan tubuh badan yang tumbuh daripada memakan makanan yang haram itu akan dibakar di dalam api neraka. Walaupun sedikit ya kalau hasilnya kita pegawai, tapi halal daripada banyak tapi haram. Nah, dahon kita. Kalau kita lihat keadaan seseorang lelaki yang disebutkan dalam hadis di atas tadi, tentu kita akan berkata, orang yang seperti itu sangat sesuai untuk diberikan simpati dan belas kasihan. Nah, seseorang yang jauh di perantauan, tidak ada keluarga, tidak ada teman, dan tidak ada pula tempat untuk mengadu nasib. Ditambah pula tiada tempat kediaman yang memungkinkan ia sedikit mengurus rambutnya yang kusut, dan tidak berpeluang untuk membersihkan badannya yang bermandikan debu. Lalu dalam keadaan demikian ia menadahkan tangannya ke langit, meminta belas kasihan daripada Tuhan yang amat pengasih lagi penyayang. Namun Allah Ta'ala tetap tidak akan memperkenankan seruannya atau doanya, halaman 46, dan tidak pula mengabulkan permohonannya. Pertanyaannya, apakah Allah Ta'ala kejam? Kejamkah Allah Ta'ala? Jawabannya tidak. Tuhan maha pengasih, maha penyayang, bukan maha kejam, sama sekali tidak. Apakah Allah Ta'ala memungkiri janji yang telah dinyatakannya untuk memperkenankannya segala seruan hambanya? Jawabannya tidak. Maka Tuhan menjanji di Quran ya, mengabulkan doa orang berdoa ya. Tuhan ingkar janji kah? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Apakah Allah Ta'ala enggan memberikan sedikit dari harta benda dunia yang tidak bernilai di sisinya Allah ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh si malang ini? Seseorang tadi maksudnya tidak. Dunia ini kan berharga bagi Tuhan kan, diberi Tuhan. Siapa-siapa ya Allah? Sama sekali tidak. Tak lain dan tak bukan, nasib yang terlalu malang ini adalah disebabkan dari makanan, minuman, dan pakaian yang diambil daripada harta yang haram. Oleh karena itu Jizrin, hendaklah kita berhati-hati dalam mencari nafkah kehidupan nih, supaya kita tidak terlibat dengan sumber yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang dapat menjadi dinding penghalang terhadap doa
yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita jangan sampai makan tanpa kait dengan yang haram, karena itu bisa amal ibadah kita kada diterima ya Allah, doa kita kada diterima ya Allah. Walaupun misalnya kita nih semalaman berdoa ya Allah, sampai beliuran berdoa, tetap pada Tuhan terima doa kita, karena itu bang tadi bahaya benar makan nang haram. Kemudian lanjut ke hadis berikutnya. Itu kita minta tamat sudah baik malam mana tadi? Malam Selasa tadi. Kira insyaallah ada kita sambungan kitab nyala, belum lagi difotokopikan lah. Insyaallah nanti ada aja. Jadi padangan ini dulu kita bacalah. Hadis ke-21. Judulnya jauhi 7 pembinasa. Maksudnya nih pembinasa kena di akhirat. Maksud binasa di akhirat telah masuk neraka ya teman. Itu 7 yang bisa menyebabkan orang masuk neraka kena jauhi nih sejauh-jauhnya, lagi jangan digawi. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Hanya oleh ini hadis sudah berbaris, sudah berjudul, bernomor, ya Allah, berterjemah, sudah penjelasannya, keterangannya sudah ada, ya Allah. Kitabnya dibari aja kada nukaran nyamannya sudah. Mun orang bahari lah mengaji lah. Lampunya gini lampu duduk. Bila pajah ampun mencari kurik api. Benyamuk pulang betapal ya Allah, maka kitabnya kita gundul pulang, memberisi pulang, mendebit pulang. Ini nyaman sudah kita. Jadi jangan boleh raya kita hadir di majlis ilmu leh ngarakan aja qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsil ladzi harramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanati al mu'minati al ghafilati. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, jauhilah sejauh-jauhnya, maksudnya 7 perkara yang membinasakan. Maksudnya membinasakan di akhirat, tidak masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 pembinasa itu? Nabi SAW menjawab, yang pertama nih, dosa yang paling ganal nih, nang kada ada ampunannya, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maksudnya lain daripada Allah. Artinya memadahkan ada Tuhan selain Allah, gitu. Menuhanakan ada Tuhan selain Allah, itu menyekutukan Allah, itu kafir tuh. Yang lah kafir, bertobat paling masuk Islam bahasa masuk Islam bahasa air, baca 2 kalimat syahadat pulang, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Itu jangan sampai kita syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Sihir ini penyihir ya Allah, tapi kan di depan sini tolong sihirnya lain, termasuk bukan dukun mendukun ya Allah, menyihir orang. Asalnya mau habis ini yang bungas, wah ini kena rusak, bisa disihirnya kan. Itu bisa membinasakan nanti akhirat. Mengguna-guna orang, memarang maya, menyantet, itu sama aja juga. Kemudian yang nomor 3, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan kebenaran menurut syarak. Membunuh manusia ini, walaupun manusia ini itu kafir, tapi kafir itu kafir zimmi. Ini orang kafir ini ada 2, kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir nang memusuhi Islam, boleh kita membunuhinya. Naranja harbi itu kan harbi untuk perang, boleh kita memeranginya. Kalau orang kafir memusuhi Islam, menghina Islam, boleh kita melawan.
Tapi kalau kafir, inya damai aja dengan kita. Orang non muslim tetangga kita damai aja dengan kita, kadang ganggu kita, itu kafir zimmi. Zimmun itu artinya jaminan. Artinya inya tuh dijamin keamanannya oleh negara Islam. Kada boleh kita mengganggu inya, kada boleh menumpahkan darahnya, kada boleh mengambil hartanya, kada boleh menyembatinya. Ini apakan lagi orang Islam sendiri, saudara kita seiman seagama. Bila kita, nauzubillahi min dzalik, malah bila seseorang membunuh orang Islam seikong, itu dosanya seperti yang membunuh seluruh umat Islam. Dosanya membunuh umat Islam seikong, itu dosanya seperti dia membunuh seluruh umat Islam. Gitu. Nah, sebenarnya membunuh itu ada yang dibolehkan. Seperti kan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala membunuhnya, melainkan dengan kebenaran menurut syarak. Kecuali kayak ini, kita mempertahankan diri, kita hendak dibunuh orang lalu kita mempertahankan diri. Nah, lalu misalnya kita bunuh orang, itu kan ada beban itu, membela diri kan, membela diri. Nah, membela diri. Niat kita kan tidak hendak membunuh, itu kan tidak, cuman karena mempertahankan dirinya, itu kan apa? Tapi kalau mulai awal-awal niat kita hendak membunuh, tuh niat kita tuh sudah dicatat dosa. Ada kalau hadis Nabi, al-qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Bingung nggak sahabat? Ajar, kenapa orang yang dibunuh masuk neraka juga? Kalau orang yang membunuh kan wajar aja, niatnya hendak membunuh masuk neraka. Ini pang orang yang dibunuh ini kenapa jadi masuk neraka juga? Ujar Nabi, inya tuh niatnya hendak membunuh juga, cuma dulu orang membunuh mati hal kada niat hendak membunuh masuk neraka. Nah, niatnya nih itu yang dicatat. Kalau dihitung lah lebih untungan yang membunuh ini. Kenapa? Nang membunuh ini masih hidup, kawannya bertaubat. Yalah. Tapi taubatnya dalam Islamnya dibunuh juga. Kalau dia bersedia dibunuh, apa karena hendak bertaubat, dosanya dia benar Allah. Kan membunuh itu dibunuh juga dalam hukum Islam. Kalau yang tadi bang mati terdahulu dibunuh orang, kada sahabat bertaubat nih ya, bawa dosa hendak membunuhan. Yalah. Sebenarnya kekalahian sesama umat Islam ini kan ada untungnya, malah iblis nang tertawa. Cobalah kita berjagawan nih. Kita misalnya manang membunuh orang, pacangan masuk penjara, ya lah. Kita dibunuh orang berdulu, pacangan masuk kubur. Nah ada guna. Atau misalnya ada mati, sekurangnya masuk rumah sakit, operasi, dijahit, ada untungnya. Jadi misalnya ada orang Islam nih, kita jagau, ada usaha kita melawaninya. Kalahikah? Jangan dihiraukan baik. Ini yang jadi takalah itu. Kalahikah? Ayo ha, jangan itu kan sama-sama. Tapi kalau orang tuh membawa bakalah, kada usah kita. Kada tuh kada. Aku bakalah aja. Bakalah tapi selamat. Bukan pengecut. Bukan pengecut. Kita menghindar supaya inya kada membunuh kita kan, inya kada dapat dosa kan. Kita selamat juga. Ilmu bakalah aja orang tuh. Jangan ilmu belawan. Nah, kecuali kita misalnya lawan orang kafir nama menghina Islam, baru kita wani membawa bakal lahiuninya. Ini orang Islam juga, sama orang Islam juga. Nah, bakal kalah aja kita. Nah, bakalah tapi mana itu nah, yalah. Nah, atau misalnya membunuh nang dibenarkan menurut syariat ini gini. Kayak tadi kan misalnya ada orang membunuh, ya lah, inya dapat taubat. Dalam hukum syariat Islam, inya ini dibunuh juga lah. Biasanya siapa yang bertugas? Algojo, ditugaskan oleh sultan. Kamu bunuh itu nah karena dia hendak dikisas, ditegakkan hukum kisas. Selalu algojo ini ada berdosanya. Algojo ini ada berdosa. Pakai pedangnya dipancungnya kalau di Arab Saudi itu leher langsung terpelancongnya oleh yang lagi Coba kalian melihat di sana orang membunuh orang anu nih, Al-Gujum membunuh.
Ada nang sampai we ini algunya tuh keturunan sekalinya pedangnya tuh gini pedang nang bubuhan inya mulai kayaknya algujo abahnya algujo inya pulang algujunya padangnya tuh anu benar landep benar. Nah itu kan berdosa bang itulah. Nah kemudian yang berikutnya nang membinasakan di negeri akhir memakan harta riba. Nah memakan harta riba sama juga memakan harta riba inilah biasanya kan mau utangi lawan diutangi sama keduanya tuh. Contohnya ini ulun biar misalnya nak utang ulun sejuta. Sejuta leh. Ulun bayarnya 1.100.000. Pian kalau ulun utangnya 1 juta lah. Kena bayarnya 1.100.000. Nah, itu kan pian tuh berhutang tuh kan tuh duit riba nih tuh karena bayarnya 1.100.000, Bang. Kena 1 juta tuh riba, pian tukar makanan haram. Kena pian bayar hutang ulun kan 1.100.000, tuh duitnya tuh riba juga. Nah, jadi baik nang hutang atau mau ngutangi sama-sama itu tuh. Kena riba. Jadi mau hutangi itulah jangan bayar berlebih ya Allah. Nah bagus lagi tuh mau hutangi orang harus bayar beriakan. Nah itu luar biasa. Atau misalnya berhutang 1 juta bayar 500 ya. Nah itu luar biasa. Orang-orang mau bayar 1 juta. Maka riba ini apa namanya? Tuhan memerangi ada ayat di Quran. Jadi ada 2 macam orang yang diparangi Tuhan. Yang pertama pelaku riba. Baik nang berhutang ataupun nang mengutangi nang bayar berlebih itu diperangi Tuhan. Yang kedua, orang yang memusuhi wali Allah Ta'ala. Di dalam hadis itu diparangi Tuhan. Ujar ulama kemungkinan besar orang yang diperangi Tuhan ini matinya suul khatimah, mau dapat tobat. Matinya suul khatimah. Nah, misalnya kita pada usaha ya Allah berhutang di bank lah, maksudnya di membayar yang berlebih kena bank konvensional bayar berlebih. Kalau misalnya anak pemodal usaha mau berhutang di bank saya 5 juta tapi bayar mungkin 5 juta liru atau jual bayar kira 6 juta kan dimodalkan mau usaha kita dapat hasilnya haram gitu 10 tahun berusaha gitu makan haram terus yang modalnya haram kan haram terus. Makanya tadi sudah kita ikhlaskan bila orang makan haram pakaiannya haram minumnya haram fa'anna yustajabulah bagaimana dikabulkan doanya bagaimana diterima amal ibadahnya. Makanya itu membinasakan dah membinasakan di negeri akhirat memakan harta riba memakan harta anak yatim. Nah ini ada misalnya contohnya kayak ini. Ada seorang laki-laki yang mempunyai anak dan istri kan, mempunyai anak dan istri. Seorang laki-laki ini dia meninggal dunia dan ini banyak meninggalkan harta warisan. Itu kan harta warisan itu biasanya anaknya dapat gitu. Anaknya dapat, bininya biasanya dapat juga. Anaknya bisa 1/2 atau dapat setengah harta. Nah, bininya itu bisa 1/8 kayak itu nah. Dalam ilmu parah itu enggak tapi bisa juga bangun parah itu lah. Ingatan sedikit aja. Kemudian sisanya asabahnya misalnya. Mungkin ada bisidang sanakah yang mayit ini. Jadi kan itu ada bagian harta anak yatim kan, anak yatim kan yatim kan. Nah, mun kada sadar tuh mamanya tuh kena imbah mati lakinya ini kawin gini loh, kawin. Nah kawin, sedangkan harta warisan belum dibagi secara ilmu waris. Pas kena membawa lakinya hanya ke rumah itu. Di situ padahal di situ ada harta anak yatim, bagiannya warisan tak 4/2 misalnya mamanya memakan harta anak yatim. Walaupun anaknya seorang 4/2 lagi hanya memakan harta anak yatim. Nah tuh banyak ada sadar tuh kejadian gitu. Janda kaya
karena lakinya meninggal, mewarisakan harta, tapi situ separuh, seperdua harta anak yatim, harta anaknya. Dikiranya boleh kalau memakan, mengambil. Nabi lakinya nak hanya lompat juga makan di situ, makan harta itu atau risan itu. Ada itu ampun itu kan memakan harta anak yatim tuh kada sadar banyak itu kejadian, kada ngerti, kada berilmu kan. Nah, apalagi misalnya bahas istilah ya Allah bisi panti asuhan misalnya ya Allah ada orang nyumbang harta anak yatim. Ada ulun lah kisah kawan yo bang, kalau kadang menyebutkan kampungnya pokoknya di daerah Kabupaten Banjar ini, amun orang sebutkan biar tahu aja kampungnya di daerah Kabupaten Banjar ini. Kawan-kawan berkisah ada bahari jan kuburan, ibadah kubur yang tinggi, tanahnya bertinggi. Amun orang kan makarapat ya Allah kayak Habib Basire kan bertinggi ya Allah. Nah, ini bertinggi lawan bebau busuk. Sekalinya mayat yang di dalam itu batak benar, perutnya benar, bertinggi ya kuburannya. Sekalinya waktu hidup memakan harta anak yatim. Kalau zaman bahari itu ya 50 juta banyak bahari itu. Memakan harta anak yatim. Mungkin mengelola panti asuhan kah wallahu alam, jadi panitianya kah, mati kada minta rila, kada mengganti bangkak parut. Timbah itu jar Abu Tay orang kampung situ. Lalu diminta rilakan sudah dipinta rilakan lawan kubanan itu dirilakan kalau bekimpisah itu dah di dalam kada memadai. Amun mayat kan di dalam kubur itu memang bangkak ya Allah, kan ada sampai nang kuburannya bertinggi kayak itu. Itu kejadian nyata aja kawan berkisah. Kuburannya bertinggi sakanya parut bangkak karena waktu hidup memakan harta anak yatim. Tuhan anak mana tuh menampakkan tuh kayak itu tuh orang tuh. Nah kita jangan gitu. Intinya memakan harta haram lah, apalagi ada kaitannya dengan hak manusia kan, harta zalim kepada manusia. Kemudian lari dari medan pertempuran sewaktu berkecamuk peperangan, itu dosa besar juga. Larinya ini kan lari karena ketakutan. Lamun lari itu karena menyusun strategi perang, hendak menipu musuh, kata bapak lari tapi hendak membolok pulang melalui tiga, kata bapak ini lari itu dasar takutan. Ini peperangan itu amun takutan harus sobat perang sekali ya Allah. Ini menghadapi mati itu bang. Tapi kalau orang membela agama Allah, matinya mati syahid ya Allah. Nah, ini lari dari medan pertempuran sewaktu berkecamuk peperangan. Nah, kemudian dosa yang berikutnya nenggenal nang menyebabkan binasa di akhirat, kepada bertobat maksudnya, dan menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan mukminah yang baik, yang selalu menjaga diri dari perbuatan yang keji. Jangankan itulah, misalnya perempuannya pinang ungah, pinang minta maaf, minta jablay gitu, kada boleh kita menyembatinya penzina, menuduh. Apalagi begininya bagus di kampung tuh kelakuan, menutup aurat ya Allah, kada bisa berpacaran, menjaga diri, kita menuduh kenal dosanya lah. Bahkan dalam hukum Islam dicampuk tuh nang menuduh tuh sampai berapa yuk, 100 ke 80 pak cambukan. Alamun kada kawa mendatangkan 4 saksi, kada kegampangan. Biarlah kalau menuduh orang berzina itu harus bisa mendatangkan 4 saksi. Amun kada kawa mendatangkan 4 saksi, menuduh aja dalam hukum Islam kena pasal. Tapi pasal hukum Islam dicampuk pokoknya sampai 100 kali ke 80 kali cambukan. Kita hanya diampuni dosanya menuduh orang. Kada boleh. Ya misalnya kita melihat orang berpacaran, misalnya kalau berdua masuk ke rumah anggaplah ke rumah pondok ya. Saya keluar misalnya, kada boleh kita menuduh tuh.
Karena menuduh tuh kayak ini memang ingin melihat kita, misalnya contoh orang menuduh seseorang melakukan perzinahan, ia harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi dia pulang memang melihat dengan mata kepalanya, jangan mendengar-dengar aja lah, melihat bang dengan mata kepalanya bahwa ini memang melakukan perzinahan. Sampai-sampai disebut dalam kitab tuh dia melihat sebagaimana dicontohkan seperti cincin dimasukkan ke dalam jari. Pak Michael ya, ini cincin dimasukkan ke dalam jari, udah saya melihat kayak itunya. Namun misalnya dalam kelambu, misalnya gara-gara kelambunya belum pernah awal lagi. Oleh karena itu kada usahakin kita menuduh-nuduh orang itu. Kalau kita kada perlu tahu gitu dengan urusan-urusan orang itu. Gitu, seandainya ada juga gosip-gosip gitu, kita baik sangka aja, atau kita berdoa aja mudah dosanya diampuni Tuhan gitu. Kita kada perlu dapat duit doyan mencari-cari aib orang, apalagi sampai menuduh orang melakukan perzinahan karena dosanya besar, itu kada jadi duit juga. Biasanya orang kayak itu dasar sifatnya ketujuh mencari aib orang, atau memang iri dengki kah? Bedulun orang tolong mau lah kisah mau lah fitnah. Nah, kalau ini kan masih dosa besar nih, menuduh berzina perempuan yang baik-baik yang beriman. Ada orang baca di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada yang bisa menyebabkan murtad, biarlah menuduh berzina Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, itu murtad tuh. Karena Siti Aisyah itu kan istri Nabi, kan itu terjadi di zaman dulu kan. Sayyidatuna Aisyah dituduh berselingkuh dengan sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attal. Nabi Muhammad ini kan bila Sidin tulang perang, Sidin membawa seikung bini Sidin, tapi diundi, mungkin kertas tulisin nama-nama bini Sidin buat dalam botol kucang. Lalu kayak orang barisan ya gugurkan, ada sebuting buka, oh Aisyah nih akan ikut perang. Maksudnya ikut tuh kan perang bang, di tenda kan pegana kan mana Nabi yang perang kan. Artinya ada sahabat Nabi-nya, kadang mesti perang lah bila musafir. Rasanya Nabi itu membawa bini Sidin pas waktu itu Siti Aisyah. Panjang ceritanya itu. Akhirnya kan pas bulikan ke Madinah, betuntung perang bulikan ke Madinah. Siti Aisyah ini kalau ketinggalan kececeran kalung pemberian Mama Sidin di jalan, kalau Sidin cari ya, Sidin cari, pas Sidin dapat sudah kalung itu, berbulik Sidin ke tempat asal. Kadadaan lagi kaum muslim bulikan dulu ke Madinah. Unta Sidin dibawa juga, karena Siti Aisyah ini awak langsing. Jadi kan unta Sidin itu kan ada rumahan di atasnya. Jadi kira orang ada Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah mencari kalung Sidin. Dibawa untanya juga ke Madinah, sampai ke Madinah. Ada Siti Aisyahnya. Lalu ada sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attal, itu ditugaskan untuk mengontrol apakah ada barang-barang ketinggalan di tempat beristirahat. Sidin Sofwan bin Mu'attal mengontrol barang-barang. Makanya Sidin Sofwan bin Mu'attal jadi Siti Aisyah tadi kan ketika melihat berkisah, ada orang berkisah, orang saleh kan turun rahmat ya Allah, apalagi ini istri Nabi kan. Ketika Siti Aisyah memperdapati tadi orang bulikan sudah, lalu Sidin bagian air itu dengan harapan orang berbulik pulang mencari Sidin kan, mungkin orang Siti Aisyah hadir di sini bisa tertinggal. Lalu harapan Sidin ada orang-orang datang mengambil Sidin, duduk ke sini sampai Sidin taguring itu, taguring. Datang Sofwan bin Mu'attal mengontrol apakah ada barang-barang ketinggalan. Sekalinya Sofwan bin Mu'attal melihat ada bayangan seseorang sedang tidur, pegang mata memaraki. Sekalinya waktu itu rasanya masih belum turun lagi ayatul hijab, ayat menyuruh bebinian bercadar belum lagi. Jadi waktu itu pinan dua Sofwan bin Mu'attal rasanya membaca innalillah, mau kata kaget kan bahasa kita, astagfirullah, dalam hati istri Nabi bang,
mendengar nang Sofwan bin Mu'attal mengucapkan innalillahi ta'ala nyaring tahajud aja Siti Aisyah terbangun Siti Aisyah kan tidak apa-apa apa-apa. Dua orang nih, ini orang-orang mulia, ini istri Rasulullah menjaga kehormatannya, ini sahabat Rasulullah. Lalu Sofwan bin Mu'attal pun mempersilahkan Siti Aisyah naik ke atas unta. Satu-satunya lagi unta tertinggal, unta Sofwan naik, bahasa isyaratnya naik kayak Siti Aisyah itu. Di dalam sekeduk namanya tuh unta, ada rumahan di atasnya. Siti Sofwan bin Mu'attal sini menarik berjalan, menarik tali unta, kan umpan di atas kada, kan lain mahramnya deh. Nah, sampai ke Madinah, disitulah orang-orang munafik mencari kesempatan hendak memfitnah Siti Aisyah. Tersebelah gosip bahwasanya Siti Aisyah ini berselingkuh dengan Sofwan, berdudi berpacaran, boleh orang perangnya berpacaran ya. Nah, padahal yang berdua ini kan ada beban apa-apa. Selama berjalan sampai berapa hari sini gosip itu sampai berbulan-bulan sampai sakit hati ini Siti Aisyah, sampai turun ayat Quran, ada disebutkan dalam Al-Quran itu memadahkan Siti Aisyah ini orang nang suci, orang nang kada melakukan apa-apa, orang nang baik. Ayat Quran tuh ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran tuh Siti Aisyah. Nah, dalam kitab tuh membaca termasuk menyebabkan seseorang mukmin itu bisa keluar daripada Islam, bisa murtad, menuduh Siti Aisyah berselingkuh, menuduh Siti Aisyah berzina. Nah, itu bisa murtad karena nang dituduh ini kada sembarangan, orang nang mulia, istri Nabi. Bahkan Al-Quran pun mengatakan Siti Aisyah ini orang suci. Bila dia mengatakan Siti Aisyah itu berselingkuh, berarti dia memadahkan Quran itu dusta. Biasanya orang-orang Syiah Pak, yang kadang tujuan Siti Aisyah ini memadahkan, bahkan ini memadahkan Siti Aisyah itu murtad. Murtad sudahnya memadahkan Siti Aisyah ini berselingkuh. Kalau kita lihat Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah, orang yang suci, orang yang mulia, orang yang dipadahkan kesuciannya itu diabadikan dalam Al-Quran. Nah, perempuan mukminah yang baik tadi dituduhnya berzina, yang selalu menjaga diri dari perbuatan yang keji. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan 7 perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa besar yang terbesar sekali. Masyarakat hendaknya dibersihkan dari 7 perkara ini, karena ia adalah sebab segala kemusnahan baik di dunia maupun di akhirat. Segala pembangunan tidak akan bernilai dan belum memberikan makna yang baik kepada manusia selagi dosa-dosa ini belum dapat dihapuskan. Mudah-mudahan kita sebenarnya selamat daripada dosa-dosa tersebut, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum